Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala hilmihi ba'da ilmihi wa ala afwihi ba'da qudratihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara fi darbihi ila yaumil qiyamah. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wa intifa' wa ifadata wa istifada wa hifza ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila huda wa dalal kutiba alaihi wa mawdatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala wa man nawa bihi masyayikhuna wa ma'alim Allah subhanahu wa ta'ala min salihin niyyah. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana wa iyyakum minal ulama'il 'amilin al-faizin bi'ilmil yaqin wa 'ilmil yaqin wa haqqil yaqin ma'afi wa afiyah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan katsiran thayyiban mubarakan wa 'amalan mutaqabbalan wa waladan shalihan wa umran tawilan wa badanan safihan wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma ladunni wal mashraba as-safihan wa hami akhli. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min 'aynin la tadma' wa min da'watin la yustajabu laha. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hibbal mursalin wa sur'atan bil muqarrabin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam Senin ini kita bisa menghadiri kajian tafsir surah Yasin dalam keadaan sehat walafiat. Ini semua tidak lain dan tidak bukan adalah semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Taufik dari hidayah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan izin kepada kita untuk bisa hadir majlis ini dalam keadaan sehat walafiat. Ikhwani yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita lanjutkan kajian tafsir surah Yasin dan kita telah sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, in antum illa fi dhalalin mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqahumullah qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu anut'imu man law yasha'u Allahu at'amana in antum illa fi dhalalin mubin. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhisimun fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un wa nufikha fis suri fa idza hum min al-ajdathi ila rabbihim yansilun. Shadaqallahul 'azim. Wallahu a'lam bishawab. Pada ayat sebelumnya, karena ini adalah penggalan daripada ayat wa idza qila lahum. Sebelumnya telah disampaikan bahwa ketika orang-orang kafir dikatakan kepada mereka, berinfaklah, infakkanlah sebagian dari apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu, sebagian dari apa yang telah Allah berikan kepadamu. Maka orang-orang kafir
apakah kami harus memberikan sesuatu kepada orang yang jika Allah berkehendak Allah akan memberi sesuatu kepadanya. In antum illa fi dhalalin mubin. In antum, tidaklah kamu sekalian, illa melainkan fi dhalalin, dalam kesesatan mubin yang nyata. In antum illa fi dhalalin mubin. Ahli tafsir beragam pendapat di dalam mengomentari penggalan ayat in antum illa fi dhalalin mubin. Nah, sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa in antum illa fi dhalalin mubin ini adalah ucapan orang kafir kepada orang yang beriman. Sebagian mereka mengatakan bahwa kalimat ini adalah ucapan Allah kepada orang-orang kafir, sehingga dikatakan di dalam tafsir yaqulu kufaru. Ini mengisyaratkan kepada pendapat yang pertama, yaitu ini adalah ucapan orang kafir ya, yang diabadikan oleh Allah di dalam Quran. Yaqulu kufaru, yakni orang-orang kafir berkata lil mu'minina, kepada orang-orang yang beriman, ma antum, tidaklah kamu sekalian, illa melainkan fi khata'in, berada di dalam kesalahan. Jadi orang-orang kafir mengatakan bahwa orang beriman itu berada di dalam kesalahan. Kesalahan di dalam hal apa? Fi ittiba'ikum Muhammadan, di dalam masalah kamu mengikuti Muhammad alaihi salatu wassalam. Wa tarki ma nahnu fihi, dan meninggalkan apa yang kami berada padanya, itu agama kami. Jadi orang-orang yang beriman di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dianggap salah oleh orang kafir karena pertama mengikuti Nabi Muhammad, yang kedua meninggalkan agama jahiliyah, menyembah kepada berhala, kepada patung. Nah, berarti in antum illa fi dhalalin mubin ini adalah ucapan orang kafir ya kepada orang yang beriman yang Allah abadikan dalam Quran. Al-asahhu, pendapat yang lebih sahih, yang paling benar, in antum illa fi dhalalin mubin ya, kalimat ini khitabun adalah khitab, adalah ucapan min taufillahi ta'ala, dari Allah lil kufari, kepada orang kafir. Jadi pendapat yang kedua, in antum illa fi dhalalin mubin, ini maksud adalah kepada orang kafir, dari Allah kepada orang kafir. Ka'annahu, seolah-olah ia Allah, yaqulullahu ta'ala, berkata, ayyuhal kufaru, wahai orang-orang kafir, in antum, tidaklah kamu sekalian, illa melainkan fi dhalalin, berada di dalam kesesatan, mubinin yang nyata. Ai bayinin, mubin maknanya bayin, nyata. Tidaklah kamu melainkan berada di dalam kesesatan yang nyata. Ini saya ulangi, ada dua pendapat ya. Pendapat yang pertama, ini adalah ucapan orang kafir kepada orang yang beriman. Mereka menganggap orang beriman salah karena mengikuti Nabi Muhammad dan meninggalkan agama jahiliyah. Pendapat yang kedua, in antum illa fi dhalalin mubin, ini adalah ucapan Allah kepada orang kafir. Allah menjelaskan, Allah menerangkan, Allah memperingatkan bahwa orang kafir itu berada di dalam kesesatan yang nyata. Nah, kesesatannya itu apa? Wa taquluna kalaman, kamu sekalian orang-orang kafir mengatakan ucapan ya, hatta la tu'tul shadaqata lil masakina atau lil masakini, sehingga kamu tidak memberikan sedekah kepada orang-orang miskin. Wa ta'tunal hujjata, dan kamu wahai orang kafir mendatangkan hujjah.
Jadi orang kafir ketika dinasihati oleh orang beriman agar menginfakkan sebagian hartanya kepada orang-orang miskin, orang kafir mengatakan anut imu man law yasha'ullahu an'ama. Apakah kami layak memberikan sesuatu atau daripada rezeki kami kepada orang yang jika Allah berkehendak Allah akan memberi kekayaan kepadanya? Orang miskin, orang fakir, Allah beri kesusahan kepada mereka. Allah jadikan mereka tidak memiliki harta, kekurangan harta. Padahal Allah berkehendak menjadikan orang miskin menjadi orang-orang kaya. Nah, itu dijadikan alasan oleh orang kafir untuk tidak bersedekah kepada orang miskin. Allah saja tidak memberikan rizkinya kepada mereka, maka apakah kami juga harus memberikan sebagian rezeki kepada mereka, orang-orang fakir, orang miskin? Nah, itu ya dia jadikan sebagai hujah oleh orang-orang kafir, ya, sehingga mereka tidak bersedekah kepada orang-orang fakir ataupun miskin. Ama adintu, seolah-olah Allah mengatakan ya dari kalimat in antum illa fi dhalalin mubin, ya, ama adintu, apakah kamu tidak tahu wahai orang-orang kafir, annama yatlubuna minkum, bahwasanya apa yang diminta oleh orang-orang miskin darimu fil zahiri, secara zahir, laisa talaba fil haqiqati minkum, hakikatnya itu tidak minta kepadamu. Bal yatlubuna minni, akan tetapi mereka minta kepadaku. Li'annal ma'ala, karena sesungguhnya harta, allazi fi aidikum, yang ada di tanganmu, huwa mali, adalah hartaku, kata Allah. Wa antum, sedangkan kamu, abidun, adalah hamba-hamba. Wal abdu, sedangkan hamba, ma yamlikuhu li maulahu, dan apa yang ia miliki adalah hak majikannya, hak tuannya. Jadi ketika orang miskin, orang fakir minta kepada orang-orang kafir harta sebagian daripada mereka, secara zahir seolah-olah minta, padahal hakikatnya minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika masjid membutuhkan sumbangan, pondok pesantren ataupun yayasan yatim piatu, ya, minta sumbangan kepada kita, hakikatnya bukan minta sumbangan kepada kita, tapi minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita adalah hamba-hamba Allah. Sedangkan hamba dan apa yang ia miliki hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti jangan merasa, oh saya punya, oh ini punya saya. Dari mana? Oh kita yang tidak bawa apa-apa. Sekarang kita dititip ini itu oleh Allah. Pada saat kita wafat, kita ada satu pun yang kita mau, kita tinggalkan semuanya. Jadi jangan sampai kita berhujah seperti orang-orang kafir, ya. Waliyahzubillah min dzalik. Nah itu. Nah, kemudian kita melanjutkan ke ayat berikutnya, ya. Masih berkaitan dengan ayat tadi. Falamma qalal mu'minuna lil kufari, ketika orang-orang beriman berkata kepada orang kafir, la tu'minuna billah, kamu tidak beriman kepada Allah, wala tu'tunas shadaqata, dan kamu tidak mengeluarkan sedekah lil fuqara'i wal masakini, kepada orang fakir dan miskin. Pakai bayasiru halukum, maka bagaimana jadinya halukum, keadaanmu, yaumal kiamati, di hari kiamat. Fabi'ai jawabin, maka dengan jawaban apa, tukhlisuna, kamu selamat, min umuril akhirati, dari perkara-perkara akhirat, wal adzabi, dan siksa. Berapa kali orang kafir ini dinasihati oleh yang beriman semenjak zaman jahiliyah, semenjak zaman datangnya Islam sampai sekarang. Jawabannya itu saja, ya. Jadi kasusnya itu berlaku sampai sekarang. Yang berbeda hanya pelakunya saja, individunya saja. Maka ada istilah sejarah akan berulang, sejarah akan terulang. Yang berbeda hanya pelakunya saja.
Begitu pula antara orang beriman dan orang-orang kafir, kasusnya itu saja. Ya, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika orang-orang beriman para sahabat menasihati orang-orang kafir agar mereka takut kepada Allah Azza wa Jalla, orang beriman berkata, wahai orang-orang kafir, wahai musyrik-musyrik Mekah, kamu tidak beriman kepada Allah dan tidak mau bersedekah kepada orang-orang fakir dan miskin. Bagaimana jadinya keadaanmu nanti di hari kiamat? Bagaimana caranya kamu bisa selamat dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, orang kafir ketika dinasihati, bagaimana jawaban mereka? Faqala al-kufaru, maka orang-orang kafir berkata, fi jawabil mu'minin, menjawab ucapan orang beriman. Apa yang dikatakan oleh orang kafir? Wa yaquluna, mereka berkata, mata kapan hadzal wa'du, terjadi janji ini? In kuntum shadiqin, jika kamu adalah orang-orang yang benar. Ai fima, yaitu di dalam masalah kultum yang kamu ucapkan, min umuril akhirati wal adab, yakni dari perkara akhirat dan siksa. Orang-orang kafir bukan yang berterima kasih, malah nantang. Ya, malah nantang. Ketika dikatakan, bagaimana kamu nanti selamat di hari kiamat? Apakah kamu tidak takut terhadap azab Allah? Bagaimana nanti kondisimu di hari kiamat? Apakah selamat dari siksa Allah? Karena kamu tidak beriman, tidak bersedekah. Orang kafir bukan yang berterima kasih, nantang. Kapan terjadinya janji ini? Janji apa? Siksaan. Kapan kita dibangkitkan setelah mati? Mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Dan ucapan ini pun berlaku sekarang. Ya, ketika ulama, ustaz, kiai, habaib memberi nasihat kepada pelaku-pelaku dosa, orang-orang zalim, ya, dinasihati agar tidak berbuat kezaliman, ditakut-takuti tentang azab, siksa, murka Allah. Ternyata mereka masih enjoy-enjoy saja, tidak dapat siksa, tidak dapat teguran. Akhirnya berkata, mana janji kamu? Mana janji orang beriman katanya ada siksa, ada hari kebangkitan? Mana? Orang tua kami yang dulu sudah mati sekarang masih tetap mati, belum dibangkitkan. Kapan hari kebangkitan? Itu tetap, masya Allah, ya. Waliyahzubillah min dzalik, ya. Faqala Allah Ta'ala, ucapan orang kafir itu langsung dibantah oleh Allah, langsung dijawab oleh Allah. Faqala Allah Ta'ala, maka Allah pun berfirman, mujiban lahum, sebagai jawaban untuk orang-orang kafir, bitarfil mu'minin, dan jawaban ini Allah berikan kepada orang kafir melalui orang-orang beriman. Selain Allah berfirman, ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhisimun. Ma yanzuruna, maknanya ma yantaziruna, ya, bukan yanzuruna melihat, ya. Ma yanzuruna, tidaklah mereka menunggu, illa sayhatan wahidatan, melainkan teriakan atau satu teriakan, atau tidaklah sesuatu yang mereka tunggu melainkan hanya satu teriakan. Jadi maksudnya ketika orang-orang kafir ini menantang orang yang beriman, kapan terjadi hari kebangkitan itu? Janji yang kamu katakan ada siksa, kapan itu terjadi? Seolah-olah orang kafir menunggu, kan? Menunggu. Maka Allah balas, ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan. Tidak ada yang mereka tunggu melainkan satu teriakan, ta'khudhuhum, yang membinasakan mereka, wa hum yakhisimun, ketika mereka sedang bertengkar. Ya, nanti dijelaskan maksud bertengkar itu apa, ya. Jadi yang ditunggu oleh orang-orang kafir akan siksaan akhirat, kebangkitan dari kubur, api neraka,
Sungguh yang mereka tunggu itu hanya sayhatan wahidatan, satu teriakan. Teriakan siapa? Teriakan malaikat Israfil, sahibul qarn, ya, yang bertugas meniup sangkakala. Ada berapa teriakan nanti menjelang hari kiamat atau di hari kiamat? Qala Ibnu Abbasin, Ibnu Abbas telah berkata. Ibnu Abbas itu siapa? Ya, sahabat ya, sahabat. Siapa yang Nabi itu? Sepupu ya, sepupu. Ibnu Abbas nama aslinya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas. Ya, disebut dengan Ibnu Abbas. Abbas itu paman Kanjeng Nabi. Jadi Abbas itu saudara dengan Abdullah. Abdullah dan Abbas itu saudara. Ayah mereka adalah Abdul Muttalib. Jadi Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi Nabi dengan Ibnu Abbas ini sepupuan. Ibnu Abbas beliau semenjak masih anak-anak didoakan oleh Nabi dengan doa yang populer, yaitu Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Itu doa Nabi untuk Ibnu Abbas. Allahumma faqihhu fiddin. Ya Allah, berikanlah faham agama kepada Abdullah bin Abbas. Wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkanlah ia takwil, tafsir. Maka Ibnu Abbas ini adalah orang yang pertama kali mengarang kitab tafsir, ya. Dan sampai sekarang masih ada namanya Tanwirul Mikbas fi Tafsiri Ibni Abbas, tafsir Ibnu Abbas. Maka di dalam kitab-kitab tafsir nama Ibnu Abbas itu sangat familiar sekali. Nah, karena didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, doa Nabi itu mustajab. Maka kita pun kalau punya anak, rajin-rajin diajak ke rumah ulama biar didoakan, ya, didoakan. Jangan sering diajak ke mall. Nanti soalnya doyan belanja sama dia, ya. Doyan nongkrong nanti ke sononya. Sering diajak ke ulama, ziarah ke makam ulama yang masih hidup atau yang sudah tidak ada. Ibnu Abbas berkata radhiyallahu anhuma, karena dua-duanya adalah sahabat, ayahnya Abbas sahabat, Abdullah juga sahabat. Maka ketika kita membaca taradi itu radhiyallahu, maka anhuma, tidak boleh anhu, karena kan dua-duanya sahabat, gitu. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai Abdullah dan Abbas. Ibnu Abbas berkata, al-muradu yang dimaksud minas sayhati, dari teriakan di dalam ayat tadi, an-nafkhatul ula, adalah tiupan yang pertama. Tiupan yang pertama, tiupan malaikat Israfil. Jadi tidak ada yang ditunggu oleh orang-orang kafir melainkan satu teriakan, maksudnya tiupan yang pertama, tiupan sangkakala yang pertama, yang membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar. Maksudnya ayat yahtasimun, yakni ketika mereka sedang bertengkar, berselisih fi umuri dunia, di dalam perkara dunia, minal bai'i wasyira'i, yakni ketika mereka melakukan transaksi jual beli. Wa yatakallamuna fil aswaq, dan ketika mereka sedang berbicara di pasar-pasar, wal majalis, dan tempat-tempat duduk. Jadi teriakan yang pertama ini terjadi begitu mengagetkan dan tiba-tiba. Tidak pernah ada prediksi, perkiraan, ramalan sebelumnya, tidak ada. Ketika mereka sedang berbincang-bincang di pasar, ketika mereka sedang beradu argumen, ketika mereka sedang melakukan transaksi jual beli, ketika mereka sedang bertengkar dan berselisih dalam masalah jual beli, tiba-tiba sayhatan wahidatan, ada satu teriakan, yaitu tiupan malaikat Israfil.
Nanti kita baca hadis yang di belakang itu sangat mengerikan sekali. Jadi terjadi secara tiba-tiba, ya, seperti ada filmnya tuh Armageddon ya, ya, tahu kan? Ya, kayak gitu, mirip-mirip lah kayak gitu Armageddon. Qara'a Hamzah tuh, Imam Hamzah membaca kalimat yakhisimun ya bisukunil kha'i, dengan disukunkan kha'nya yah berarti, wa takhfifis sad, dan diringankan sadnya. Arti takhfif tidak ditasydid berarti yakhsimun. Nah itu qiraatnya Imam Hamzah ya. Jadi al-qurra as-sab'ah, ahli qiraat itu ada 7-nya, maka sering kita sebut dengan qiraat sab'ah ya. Ada Imam Hamzah, ada Imam Asim, Imam Nafi', Imam Kisai, Imam Abu Amr, Ibnu Amir ya. Nah ketujuh ahli qiraat itu masing-masing punya 2 rawi, punya 2 periwayat. Seperti Imam Asim itu rawinya 2, pertama Imam Hafiz dan yang kedua Imam Syu'bah. Nah yang kita pakai qiraatnya Imam Hafiz an Asim ya, dari Asim. Nah kalau qiraat Imam Hamzah itu wahum yakhsimun ya, jadi bacanya ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhsimun. Itu qiraat Imam Hamzah. Tapi jangan dipakai sama kita, cukup tahu aja ya. Karena baru tahunya kan dikit doang, belum ngaji semua. Harusnya kan semua dari Al-Fatihah sampai Anas baru dipraktekkan ya. Kalau sekedar tahu satu jangan ya. Ay yaghlibu ba'duhum ba'dan bil khusumati. Makna yakhsimun adalah yaghlibu ba'duhum ba'dan, sebagian mereka mengalahkan sebagian yang lain bil khusumati, ketika bertengkar. Dalam pertengkaran itu ada sebagian yang menang, sebagian yang kalah. Ketika terjadi pertengkaran itu, tiba-tiba datanglah tiupan malak Israfil yang pertama yang membuat mereka binasa. Wa qara'al akharuna, dan selain daripada Imam Hamzah membaca bitasydidis shad, dengan mentasydidkan shad. Selain Imam Hamzah berarti ahli qiraat yang 6 ya. Kan semuanya 7 nih. Imam Hamzah membaca yakhsimun. Tapi selain Imam Hamzah yang 6 itu membacanya yakhsimun dengan shad yang ditasydid, yakhsimun ya. Itu qiraat kita juga ya, yakhsimun. Ta'khudhuhum wa hum yakhsimun. Makna yakhsimun ay yahtasimun, bertengkar. Wa ruwiya, dan telah diriwayatkan anna nabiyya, sesungguhnya Nabi alaihi salatu wassalam qala, bersabda, la taqumanna sa'atu, kiamat itu akan terjadi. Wa qad nasyara rajulani, ketika 2 orang telah nasyara, menyerahkan, thawbahuma, kedua pakaian mereka. Yatabaya'anihi, mereka sedang melakukan transaksi jual beli. Fala yatwiyanihi, hingga mereka tidak sempat melipat kedua pakaian itu. Lagi jual beli ya, di sini sebutkan jual beli pakaian ya, lagi tawar menawar ya, pakaian sudah diserahkan, uang sudah diterima, belum dilipat itu pakaian, terjadi kiamat. Artinya sangat apa namanya, mengejutkan, tiba-tiba, betapa sangat cepatnya itu ya. Bal yamutuna fuj'atan, kan tetapi mereka mati fuj'atan, secara tiba-tiba. Wala taqumanna sa'atu, dan kiamat akan terjadi, warrajulu, ketika seseorang qad rafa'a aqlatahu, telah mengangkat suapannya ila fihi, ke mulutnya, fala yaqauha,
dia tidak bisa memakan suapan itu. Ketika orang lagi makan pakai sendok atau pakai tangan kan sunnah ya, pakai tangan langsung sunnah, jangan pakai sendok. Ya. Di dalam Alfiyah disebutkan wa fi ikhtiyarina yaji'ul mufassir idza ta'ata ayati al-muttasil. Ya, kalau masih bisa langsung pakai tangan langsung ya, daripada pakai penangkal sendok. Makanya dan makan itu sunnah dengan 3 jari ya, ibu jari, telunjuk, jari tengah, 3 jari saja. Ya, 3 jari. Kapan bisa bosan ya? Justru dengan 3 jari ini agar suapan yang dimasukkan ke mulut ini sedikit. Karena kan sunnah kalau memasukkan suapan ya, ke mulut itu jangan besar-besar, dikit aja. Dikunyahnya lama, hancur baru ditelan. Kita kan nggak 1 piring habis 5 menit. Ini tidak sunnah ya. Bisa sunnah. Pakai tangan. Ketika seseorang sedang makan, ia sudah mengangkat suapannya ke mulut, tapi ia tidak sanggup memakan suapan itu. Kenapa? Terjadi kiamat. Berapa lama sih detik dari sekitar kita mengangkat makanan dimasukkan ke mulut? Berapa lama sih? Gak ada 1 detik juga. Tapi kiamat lebih cepat daripada itu. Wala taqumanna sa'atu, dan kiamat akan terjadi warrajulu ketika seseorang yasqi masyatahu, memberi minum binatang peliharaannya, wala yarfa'u qadamaihi, akan tetapi ia tidak bisa mengangkat kedua kakinya. Lagi ngasih minum binatang ternak, sebelum kaki dilangkahkan